Kalau di dalam hidup kita gagal mengerti Tuhan, apa yang kita harus lakukan? Karena seringkali kehidupan ini terjadi tidak seperti yang kita kehendaki. Kita inginnya perkawinan kita ini baik-baik saja. Kita dulu percaya pada pasangan pasangan kita itu pasti setia loh, pasti baik loh. Yang terjadi dia lebih suka ikan asin daripada ikan laut yang mahal ini gitu. Jadi kita kecewa. Kita sudah merencanakan segala-galanya, yang terjadi tidak seperti yang saya inginkan. Saya sudah pacaran bertahun-tahun, saya sudah percaya pada dia, tiba-tiba dia mendua hati. Malah mencintai teman saya. Akhirnya muncul istilah Chia Ho. Jadi apa yang mau saya perlihatkan? Manusia seringkali melihat pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Saya berpikir kalau saya melayani Tuhan, saya baik pada Tuhan, pasti Tuhan mencintai saya, pasti Tuhan tidak akan memberikan musibah pada saya, pasti hidup saya baik-baik saja. Apa yang terjadi? Sudah melayani, masih difitnah, masih dijelek-jelekan, masih dibohongi, masih ditipu. Romo, apa yang salah? Lalu saya ngomong, yang salah ibu blow on, kata saya. Lah kok begitu? Karena sampai ditipu, jadi blow on. Kan saya sudah melayani. Melayani ya melayani, tapi melayaninya jangan dalam keblow-onan. Melayani itu harus pinter, kata saya. Jadi perhatikan, seringkali sejarah kehidupan, jalan Tuhan tidak bisa kita mengerti, tidak bisa kita pahami. Karena apa? Tidak sesuai. Maka seringkali kalau jalan Tuhan itu tidak bisa kita mengerti, kita seringkali quit, melarikan diri. Cari enaknya, lepas dari tanggung jawab. Keluar aja. Misalnya kan banyak orang yang sakit hati dengan persekutuan doa. Sakit hati, ada orang juga sakit hati dengan persekutuan doa ini, pindah gitu ya. Misalnya dengan PD ini, pindah ke PW Regina Celi ini baik-baik, orangnya semua diurapi Tuhan. Baru 2-3 bulan sakit hati lagi, pindah lagi ke sana sini. Lihat, hati-hati. Seringkali pada saat kita tidak mengerti kehidupan kita, apa yang kita jalani tidak seperti yang yang kita impikan, kita seringkali lari dari tanggung jawab kita. Memang melarikan diri itu adalah apa? Itu adalah tendensi kedagingan kita. Maka Bapak Paus pun pernah berkhotbah pada tahun 2013. Bapak Paus pernah berpesan waktu beliau berkhotbah di Kapel Domus Sancta Marta. Beliau berbicara, mintalah rahmat. Jadi Bapak Paus itu mengatakan, mintalah rahmat. Rahmat itu berarti apa? Mintalah pertolongan Tuhan, supaya kalian tidak melarikan diri dari salib. Mintalah rahmat, supaya kalian kuat menanggung kehidupan yang tidak seperti kalian kehendaki. Nah, lihat, rupanya pengalaman melarikan diri dari penderitaan itu adalah pengalaman yang terjadi pada para rasul juga. Paus Fransiskus berkata bahwa kata-kata Yesus tadi, dan Yesus pernah berkata dalam Injil Matius, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia.
Dan kata-kata ini pun sempat menggetarkan hati para rasul. Karena apa? Para rasul mengikuti Yesus punya bayangan tersendiri. Para rasul itu punya bayangan bahwa kelak Yesus itu akan menjadi raja. Raja seperti yang mereka impikan. Raja seperti yang mereka harapkan. Dan pada saat Yesus meraja, minimal mereka itu ikut mulia bersama Yesus. Namun pada saat Yesus berkata bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan bla 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 menderita, para murid mulai gentar hatinya. Bahkan Paus pun mengatakan para murid pun mulai ketakutan. Maka para murid tidak mau membicarakan kata-kata Yesus. Lihat di dalam Injil tersebut, para murid lebih baik tidak membicarakan hal itu. Jadi mereka berkata lebih baik tidak paham daripada memahami kebenaran yang Yesus katakan. Kenapa sampai seperti itu? Karena mereka takut akan salib. Jadi kita pun sama. Pada saat kita hidup dalam panggilan, ingat Bapak Ibu, kita masing-masing dipanggil oleh Tuhan di dalam panggilannya sendiri-sendiri. Ada yang dipanggil sebagai suami istri di dalam hidup perkawinan. Ada yang dipanggil sebagai seorang single, without married, tanpa perkawinan. Ada yang dipanggil menjadi seseorang yang hidup tidak menikah dan dia mengikatkan diri di dalam kaul-kaul sebagai seorang religius, biarawan, rohaniwan, rohaniwati. Dan setiap panggilan ini punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Dan seringkali kalau kita berhadapan dengan kesulitan di dalam panggilan, kita seringkali tidak mau mengolah. Kita inginnya, udahlah, nggak perlu dibicarain lah, nggak perlu lah. Karena apa? Karena kalau demikian akhirnya membuat kita makin tidak berani menghadapi kehidupan. Contohnya saja, ada beberapa orang yang tidak mau hidup menikah. Dia tidak mau menjadi imam, dia tidak mau menjadi rohaniwan, rohaniwati. Lalu saya tanya, pada saat mereka menapaki kehidupan, saya berkata, kamu pernah mengalami hidup kesepian, kesendirian, loneliness? Pada saat saya ingin mencoba untuk mendalami, mereka langsung berkata, udahlah, nggak perlu ngomong kayak gitu lah. Setiap orang juga pernah kesepian, Pastor. Lihat, ini dalih. Ini dalih karena orang itu tidak mau apa? Tidak mau bergumul dengan perasaan pahit, sakitnya. Sama pada saat saya berbicara kepada suami istri juga. Ibu pernah kecewa dengan Bapak? Apa jawabannya? Semua orang, Pastor, namanya suami istri itu pernah kecewa. Iya, gue juga tahu, Pret. Gue tahu banget, gitu ya. Jadi bukan masalahnya semua orang punya kekecewaan. Tidak. Saya ingin bahwa engkau itu sadar bahwa engkau punya kekecewaan dalam hidupmu. Engkau punya kepahitan. Di dalam memanggul apa? Tanggung jawab. Supaya kita jelas, apa salib kita? Apa penderitaan kita? Ya, ada orang juga lalu tanya, Pastor, sekarang kalau dibalik ke Romo sendiri, apa yang membuat Romo di dalam hidup panggilan pun kadang-kadang merasa sedih, kecewa. Kadang-kadang saya merasa sedih, kalau ditolak oleh umat. Sudah pelayanan, umat masih menjelek-jelekkan. Umat masih tidak puas. Ya sudah, saya harus telan pil pahit ini. Bukan pil lah, jamu pahit ini. Namanya jamu kan nanti juga menyehatkan gitu ya. Atau saya harus berhadapan dengan orang-orang yang sulit di dalam hidup saya.
Ini adalah salib yang tidak pernah boleh kita melarikan diri. Ini yang harus kita hadapi. Maka lihat para rasul pun seringkali lebih mudah melarikan diri, quit, nggak mau ngomongin, nggak mau menghadapi, cari kesibukan. Daripada ketemu dengan orang yang menyebalkan, mendingan cari kesibukan, gitu ya. Daripada saya harus berhadapan dengan makan bersama dengan orang yang tidak saya sukai, lebih baik ikutan praise and worship di sini, gitu ya. Jadi perhatikan, hati-hati, seringkali hidup rohani pun dijadikan pelarian untuk apa? Untuk menyembuhkan, bukan menyembuhkan, untuk meringankan penderitaan kita. Padahal sebetulnya bukan meringankan. Kita harus menghadapi, menyembuhkan penderitaan itu. Nah, tadi para rasul pun sama, rupanya para rasul pun punya tendensi untuk apa? Untuk melarikan diri dari salib. Yesus pun pernah mengalami, saudara-saudara. Sebagai manusia lemah, Yesus pun pada saat di Taman Getsemani dikatakan dia sungguh berkeringat darah. Dan ini secara biologis, saya pernah membaca secara biologis, orang bisa terjadi seperti itu, berkeringat darah, karena sampai pada titik ketakutan yang sangat mendalam. Jadi begitu ketakutannya Yesus, maka Yesus berkata, "Bapa, ambillah cawan ini daripadaku." Namun rupanya Yesus beralih. Berubah kata-katanya menjadi, "Jadilah kehendakmu." Ini bedanya. Yesus berani menghadapi ketakutannya, bukan melarikan diri dari ketakutan. Bukan gak mau ngomongin, bukan gak mau ribut. Tidak, Yesus sungguh menghadapi. Maka pada saat ia menghadapi, dikatakan di dalam Injil, dia berkeringat darah. Karena ia sungguh menghadapi ketakutan itu. Maka bagaimana saran Bapak Paus Fransiskus? Bapak Paus Fransiskus berkata, mungkin kita berpikir masing-masing orang dari kita dapat bertanya-tanya. Dan kepadaku apa yang akan terjadi? Bagaimana akan jadinya salibku? Kita tidak tahu. Tapi akan ada satu. Jadi Bapak Paus mengingatkan kepada kita bahwa setiap pribadi manusia yang dewasa harus sadar bahwa dia mempunyai salib. Bahwa setiap pribadi yang dewasa harus sadar bahwa dia mempunyai tanggung jawab. Nah, kalau saya mau ngomong salib sebagai tanggung jawab, ya boleh. Boleh juga saya mengatakan setiap pribadi dewasa harus sadar bahwa saya mempunyai resiko dari pilihan hidup saya. Nah ini. Jadi orang boleh mengatakan tanggung jawab, boleh mengatakan resiko karena pilihan hidup, boleh mengatakan ini salib dalam kehidupan. Boleh. Apapun. Tapi itu adalah hal yang kita harus terima. Maka Bapak Paulus berkata, kita harus berdoa supaya diberi rahmat untuk tidak kabur lari dari salib ketika salib itu datang. Maka Bapak Paulus mengingatkan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus pada saat Yesus akan meninggalkan para murid. Yesus bertanya di Danau Tiberias kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Dan Yesus berkata akhirnya setelah Petrus berkata,
Aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau. Ingat, mereka akan membawa kamu kemana kamu tidak ingin pergi. Jadi memang Yesus mengingatkan Petrus bahwa menjadi seorang dewasa adalah menjadi pribadi yang sadar bahwa kita seringkali dibawa ke tempat di mana kita tidak kehendaki. Seringkali kita dibawa ke dalam situasi di mana kita tidak mau.